Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nesa Aulia Sunario bersama rekan-rekan saya, Yansen Rafael, Dina Nur Awaliyah, Gina Agnia, Muhammad Ilham, Rizky Rawati, dan Milati. Kami adalah mahasiswa jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Siliwangi. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum dan Konstitusi. Kami dari kelompok 5 yang akan menjelaskan terkait RUU TNI dan kaitannya dengan kasus pelanggaran HAM di tahun 1998. Reformasi 1998 menandai babak baru dalam sejarah Indonesia. Gerakan ini lahir dari krisis multidimensi yang mendorong tumbangnya rezim Orde Baru dan melahirkan berbagai perubahan fundamental termasuk di sektor militer. Nah, salah satu tonggak utama reformasi adalah pemisahan TNI dan Polri serta pembahasan peran militer dalam politik melalui reformulasi doktrin dui fungsi. Namun dalam 2 dekade lebih setelah reformasi, gelombang revisi terhadap Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia justru menimbulkan kekhawatiran akan kembalinya militerisme dalam kehidupan sipil. Nah, pasca reformasi pembentukan UU TNI nomor 34 tahun 2004 menegaskan bahwa peran TNI hanya dalam pertahanan negara, sementara urusan keamanan diserahkan kepada Polri. Pembatasan ini bertujuan untuk mencegah intervensi militer dalam ranah politik dan pemerintahan serta menjamin supremasi sipil. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, ada indikasi bahwa prinsip reformasi mulai terkikis. Revisi UU TNI yang sedang dibahas berpotensi memperluas kembali peran TNI dalam urusan sipil termasuk memungkinkan perwira aktif menduduki jabatan sipil dan memperkuat dalam keterlibatan militer dalam sektor strategis di luar pertahanan. Nah, rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia itu adalah revisi atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang telah disahkan oleh DPR pada 20 Maret 2025. Nah, jadi latar belakang dan alasan pengesahannya yang pertama, revisi UU TNI ini bertujuan untuk menyesuaikan peran dan fungsi TNI dengan perkembangan zaman serta kebutuhan pertahanan negara. Nah, beberapa perubahan signifikan seperti penambahan tugas operasi militer selain perang atau OMSP. Nah, TNI itu memiliki tugas baru dalam menanggulangi ancaman siber dan melindungi serta menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri. Lalu yang kedua ada perluasan jabatan sipil untuk prajurit aktif. Nah, jumlah posisi jabatan publik yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif diperluas dari 10 menjadi 14, termasuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan BNPP, Badan Dampak dan Kekhawatiran Dui Fungsi. Nah, pengesahan revisi UU TNI ini memicu kekhawatiran akan kembalinya konsep dui fungsi ABRI, di mana militer memiliki peran ganda dalam bidang pertahanan dan pemerintahan. Pada masa Orde Baru, dui fungsi ABRI memungkinkan perwira militer menduduki jabatan dalam pemerintahan yang menyebabkan dominasi militer dan mengurangi keterlibatan sipil dalam pengelolaan negara. Pengesahan revisi Undang-Undang TNI ini memicu kekhawatiran akan kembalinya konsep dui fungsi ABRI, di mana militer memiliki peran ganda dalam bidang pertahanan dan pemerintahan. Pada masa Orde Baru, dui fungsi ABRI memungkinkan perwira militer menduduki jabatan dalam pemerintahan yang menyebabkan dominasi militer dan mengurangi keterlibatan sipil dalam pengelolaan negara. Beberapa dampak dan kekhawatiran yang muncul terkait revisi Undang-Undang TNI meliputi: pertama, ada pengaburan batas antara ranah militer dan sipil. Perluasan jabatan sipil yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif dikhawatirkan mengaburkan batas antara ranah militer dan sipil, berpotensi mengikis prinsip supremasi sipil dalam pemerintahan. Kedua, ada penempatan TNI di luar fungsi utama. Penempatan prajurit TNI dalam jabatan sipil yang jauh dari kompetensi utama mereka sebagai alat pertahanan negara dapat menurunkan profesionalisme TNI dan menghidupkan kembali praktik dui fungsi TNI yang telah dihapus. Ketiga, ada rancunya yurisdiksi hukum. Penempatan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil dapat menimbulkan kerancuan dalam yurisdiksi hukum, terutama terkait peradilan militer dan peradilan hukum yang dapat menghambat proses penegakan hukum.
Pada tahun 1998, Indonesia dilanda krisis moneter yang parah yang menyebabkan inflasi tinggi, yaitu penurunan nilai tukar rupiah dan meningkatnya kemiskinan. Ekonomi yang memburuk ini memicu ketidakpuasan di kalangan masyarakat terhadap pemerintahan Soeharto yang dianggap sudah sangat korup dan otoriter. Salah satu puncak dari ketegangan ini adalah demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa dan rakyat yang menuntut reformasi, keadilan sosial, serta pengunduran diri Soeharto. Nah, di sini saya akan menjelaskan tragedi-tragedi yang paling mencolok dalam pelanggaran HAM pada tahun 1998. Yang pertama yaitu kerusuhan Mei tahun 1998. Kerusuhan ini terjadi pada tanggal 13 sampai 15 Mei 1998 di beberapa kota besar termasuk ibu kota Jakarta. Kerusuhan ini dimulai dengan aksi protes mahasiswa yang menuntut reformasi. Kerusuhan yang berkembang menjadi kekerasan dan menyebabkan banyak orang tewas dan terluka. Laporan resmi menunjukkan bahwa lebih dari 1.000 orang tewas, tetapi angka ini masih lebih tinggi dari yang diperkirakan. Terjadi karena banyak korban yang tidak tercatat. Kerusuhan ini juga diwarnai dengan tindakan pemerkosaan terhadap perempuan terutama etnis Tionghoa. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang analisis penegakan hukum pada pelanggaran hak asasi manusia tahun 1998. Penegakan hukum terhadap HAM pada tahun 1998 sangat terbatas baik pada era Soeharto maupun setelahnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penegakan hukum dalam pelanggaran hak asasi manusia di era Orde Baru atau masa pemerintahan Soeharto. Pada masa pemerintahan Soeharto, pemerintah cenderung menutupi atau meremehkan kasus-kasus pelanggaran HAM, terutama yang melibatkan militer atau aparat keamanan. Penindakan terhadap pelanggaran HAM pada masa ini sangat jarang terjadi. Kesalahan tersebut diperparah dengan sistem yang sangat represif terhadap oposisi, serta ketergantungan pada aparat keamanan untuk menjaga stabilitas politik. Yang kedua yaitu pada masa reformasi atau pasca pemerintahan Soeharto. Setelah pengunduran diri Soeharto pada bulan Mei 1998, Indonesia memasuki masa reformasi yang diharapkan membawa perubahan dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Pada tahun 1999, pemerintah Indonesia membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Namun sayangnya, upaya tersebut ternyata tidak mengurangi kurangnya penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Nah, revisi Undang-Undang TNI ini tentu memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada tahun 1998. Revisi Undang-Undang TNI ini memberikan pembahasan kepada kita mengenai posisi TNI dalam konteks demokrasi di Indonesia yang sedang berkembang pada saat ini. Revisi Undang-Undang ini pada dasarnya memberikan peran yang sangat besar bagi TNI untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara. Tetapi di samping itu, masyarakat khawatir dengan adanya peningkatan peran ini, TNI dapat kembali lagi masuk ke dalam ranah politik dan hal itu dapat menyebabkan terpengaruhnya kebebasan masyarakat sipil yang memang sudah diperjuangkan sejak era reformasi. Selain itu, banyak juga pihak yang khawatir. Selain itu, banyak juga pihak yang khawatir dengan adanya peningkatan peran ini karena hal ini dapat memunculkan kembali pengaruh-pengaruh militer ke dalam ranah politik dan dapat memunculkan kembali potensi-potensi pelanggaran hak asasi manusia yang memang sudah dilakukan sejak tahun 1900 yang memang sudah dilakukan pada tahun 1998. Contohnya seperti tragedi Trisakti yang mengakibatkan terbunuhnya 4 orang mahasiswa Universitas Trisakti yang ditembak mati oleh aparat karena melakukan demonstrasi. Padahal di sana mereka sedang menuntut akan diadakannya keadilan karena kebijakan-kebijakan yang dibuat pada masa itu dianggap sudah tidak kondusif. Kasus pelanggaran HAM pada tahun 1998 menegaskan bahwa reformasi internal TNI saja tidak cukup untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa. Perubahan harus mencakup sistem negara secara keseluruhan, dengan tujuan membangun fondasi yang lebih kuat dalam melindungi hak asasi manusia.
Reformasi ini juga harus melibatkan pembaruan dalam struktur birokrasi pemerintahan, guna untuk menciptakan transparansi dan juga akuntabilitas. Dalam konteks ini, peran aktif masyarakat, media, dan juga organisasi masyarakat sipil sangat diperlukan untuk menciptakan sistem yang lebih demokratis. Reformasi TNI dan pengawasan terhadapnya perlu mencakup perubahan budaya politik dan juga penguatan sistem, supaya memberikan efek jerak terhadap pelaku pelanggaran HAM. Transformasi pola pikir dalam tubuh pemerintahan dan juga aparat negara sangat penting agar mereka lebih menghormati prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Pemberantasan impunitas terhadap pelaku pelanggaran HAM harus menjadi prioritas. Pengawasan yang ketat terhadap kebijakan pemerintah yang berpotensi melanggar hak asasi manusia sangat dibutuhkan agar negara dapat lebih responsif terhadap masalah-masalah yang ada dan mencegah terjadinya pelanggaran HAM di masa depan. Lanjut ke peran penting pengawasan dan reformasi TNI. Jadi sebagai bagian dari reformasi, pengawasan terhadap TNI ini sangat diperlukan agar mereka bisa tetap berfokus pada tugas pokoknya, yakni menjaga kedaulatan negara dan keamanan rakyat. Negara ini tuh perlu lebih memperkuat lembaga-lembaga pengawasan, baik di dalam institusi militer itu sendiri maupun melalui sistem hukum dan peradilan. RUU TNI yang sedang dibahas memiliki dampak besar terhadap demokrasi dan hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Penting bagi kita untuk terus mengingat tragedi pelanggaran HAM di Indonesia pada tahun 1998, agar kita tidak terjebak dalam sejarah yang sama. Reformasi TNI harus diikuti dengan pengawasan yang kuat serta kebijakan yang memprioritaskan hak asasi manusia dan kepentingan rakyat. Pesan yang bisa kita ambil adalah pentingnya kita untuk terus menjaga bagaimana militer tetap berada di jalan yang tepat, mendukung demokrasi dan tidak terlibat dalam politik praktis. Pengawasan dan akuntabilitas harus menjadi bagian dari sistem yang ada untuk mencegah terjadinya HAM di masa depan. Jangan biarkan sejarah buruk terulang kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.